Halo, apa kabar pemirsa? Selamat bergabung di iTalk. Inilah sebuah program perbincangan mendalam bersama para narasumber dan membahas sebuah persoalan yang tengah menjadi pusaran pemberitaan. Selama 60 menit ke depan, saya Hardi Hermawan, inilah iTalk. Tidak kurang dari 3.000 kasus kecelakaan terjadi pada setiap mudik lebaran. Ironis, ratusan nyawa justru melayang saat hendak merayakan kemenangan di kampung halaman. Berdasarkan data Kakor Lantas Polri, 1.000 orang mengalami luka berat akibat kecelakaan pada musim arus mudik. Tak hanya bagi pemudik, tingginya angka kecelakaan ini juga menjadi rapor merah bagi sejumlah pihak terkait. Pemudik dengan motor dan kendaraan umum seperti bus patut menjadi fokus perhatian. Pasalnya, untuk tahun ini, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik motor mencapai 5 juta pemudik, sedangkan angkutan umum mencapai 17 juta jiwa. Mudik pun kerap menjadi pertaruhan besar bagi pemerintah. Mampukah menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi? Atau mudik justru menjadi ancaman bagi segelintir nyawa perindu kampung halaman? Ya pemirsa, dalam beberapa hari ke depan, Lebaran Idul Fitri akan segera datang menjelang. Dan di saat-saat seperti ini, jutaan warga dan kaum urban mulai bergerak melakukan migrasi massal pulang ke kampung halaman masing-masing. Mudik menjadi sebuah ritual tahunan. Apakah mudik tahun ini akan berlangsung aman atau masih disertai dengan berbagai ancaman? Karena setiap tahun ratusan nyawa pemudik biasanya melayang dengan berbagai macam alasan. Kita akan membahas persoalan itu bersama sejumlah narasumber, tapi sebelumnya kita juga akan menyimak wawancara yang sudah kami lakukan beberapa jam yang lalu dengan Kepala Korlantas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Agung Budi Marioto. Berikut tayangannya. Ya pemirsa, ketika sebagian besar dari kita sudah bersiap-siap untuk kembali ke kampung halaman, mudik ke tempat asal, justru sebagian besar dari saudara-saudara kita saat ini sedang berusaha untuk melakukan tugas mengamankan pelaksanaan mudik. Di antaranya rekan-rekan dari Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti apa tugas yang akan mereka laksanakan, seperti apa pula upaya yang akan digelar untuk mengamankan pelaksanaan mudik, kita akan berbincang dengan Kepala Korlantas Mabes Polri, Irjen Polisi Agung Budi. Apa kabar, Irjen Polisi Agung Budi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah H-8, seperti apa kesiapan dari Korlantas Mabes Polri? Jadi sesuai dengan tahapan operasi kepolisian ini dengan sandi Operasi Ramadhania. Ramadhania, bukan lagi ketupat? Bukan lagi ketupat. Oke. Jadi bedanya apa itu? Operasi pengamanan bulan Ramadan dan Hari Raya. Ramadhania. Apa bedanya dengan ketupat yang dulu-dulu ini? Jadi untuk membedakan istilah saja, jadi supaya lebih dicerna oleh petugas dan masyarakat, Ramadhania, Ramadan dan Hari Raya itu. Soalnya operasi ketupat dianggapnya nyari ketupat mungkin Pak ya. Ada target zero accident dari Kementerian Perhubungan dan tentunya itu sangat tergantung juga dengan kesiapan dari Korlantas. Ya. Jadi saya dapat informasikan bahwa besok tanggal 30 akan dilaksanakan gelar pasukan dimulainya operasi kepolisian dengan sandi Ramadhania. Betul, jadi target zero accident untuk kendaraan umum itu saya sangat setuju. Ya. Jadi maknanya adalah memberikan semangat kepada kita semua untuk lebih aktif dalam melaksanakan memberikan pelayanan pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian juga menjadikan motivasi kepada pengelola angkutan umum supaya betul-betul menyiapkan. Catat dulu Pak. Zero accident untuk angkutan umum. Angkutan umum. Artinya darat, laut, udara. Ya, tentu yang di bidang kami domainnya adalah di darat. Kami sudah beberapa kali laksanakan survei. Ya. Tentu juga bersinergi dengan dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian PU. Dari survei tersebut kita membuat meeting. Ya. Siapa berbuat apa? Kalau memang itu tugasnya kepolisian, kita
lakukan langkah-langkah seperti nanti akan kita plotting namanya selain pos pengamanan di tempat-tempat tertentu ada istilah checkpoint. Checkpoint itu apa? Checkpoint itu sebenarnya seperti pos pelayanan, tetapi kita fokuskan, kita prioritaskan untuk saudara-saudara kita yang menggunakan sepeda motor. Oke, ada pos pelayanan, ada checkpoint. Ya. Berapa banyak semuanya? Checkpoint yang sudah kita siapkan ada 13. Oh. Yang 10 checkpoint tergelar di Pantura sampai Jawa Timur, yang 3 di selatan. Oh, baik. Nah, Grek, Limbangan dan seterusnya. Terutama ditujukan pada pemudik dengan sepeda motor. Ya, karena kan desain sepeda motor itu kan didesain bukan untuk jarak jauh. Jadi kita tanda kutip kita paksa masuk, berhenti, mungkin barang sejenak bisa Istirahat. menggerakkan badan, olahraga atau ke toilet, sehingga peredaran darah sudah lancar kembali, melanjutkan perjalanan lagi. Apa saja yang dicek di sana? Yang dicek tentu dari kelaikan jalan. Nanti dilihat mungkin bannya, kondisi tekanan anginnya, fungsi rem dan yang lain sebagainya. Harapannya betul-betul fit prima. Kalau tidak fit, Kita kandangan. nggak boleh lanjut. Tidak boleh. Setegas itu, Pak. Orang Harus mau mudik gitu. ini, Pak. Iya, harus gitu. Yang seperti apa saja yang kira-kira tidak boleh lanjut ini? Misalnya banyak sudah Aus. atau kempes, ya di situ kita lengkapi juga ada sarana tekanan angin tambahan. Oke. Bisa. Kemudian jangan sampai remnya blong, ya makanya harus dicek betul sebelum mudik itu. Kalau dia memodifikasi sepeda motornya dengan bagasi tambahan di belakang, Nanti akan ada checkpoint yang khusus memeriksa kelaikan jalan. Nanti kita tempatkan di kilometer 43 perbatasan antara DKI dengan Jawa Barat. ya, Nanti kita lengkapi juga dengan beberapa unit bis. Manakala nanti kendaraan tidak layak jalan, kemudian melebihi batas muatan termasuk orang, kita turunkan. berboncengan lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Kita turunkan, pengemudinya boleh lanjut. Tetapi mungkin apakah Yang diboncengnya? atau istrinya, kita siapkan bis Free. sampai Semarang. Itu ditilang dulu nggak suaminya, Pak? Tidak. Tidak juga. Tapi kalau dilanjutkan kita tilang. Oke, jadi sampai kilometer 43 perjalanan diperiksa dulu. Periksa dulu. Checkpoint pertama di sana. Udah. Gitu hampir 10 km ada checkpoint. Oh, baik. Jadi menuju ke kilometer 43 ada 3 checkpoint. Sudah yang ketiga itu Ya, yang ketiga sudah final, masih melanggar seperti itu ya kita Kalau turunkan. motornya tidak laik, tahan. Dan Kalau motornya masih laik, orangnya berlebih, 1 orang boleh jalan, 1 orang boleh jalan. yang lain naik bis. Ya, itulah kepedulian kita bagaimana mengamankan masyarakat. Seharusnya masyarakat sendiri yang harus sadar bahwa itu menjadi kebutuhannya. Pemudik yang bersepeda motor sepertinya menjadi fokus perhatian Ya, dari karena Korlantas. dari evaluasi tahun kemarin, dari jumlah kecelakaan yang melibatkan korban meninggal dunia itu sekitar 670 sekian. 670? Ya, itu yang meninggal 60% itu saudara-saudara kita yang menggunakan sepeda motor. Maka 60%? Kita prihatin. Setelah kita evaluasi ternyata memang kita harus tanda kutip harus tegas supaya jangan sampai kecelakaan berulang lagi. Pokoknya lewat dari Bekasi motor sudah Ya, sudah steril. steril semua. 2 maksimal 2. Tapi orang kan tahu jalur, Pak. Ya. Ntar dia hindari jalur tikus, Ya, melewati checkpoint itu. itulah upaya kita yang akan lakukan. Oh, lewat di sana dia kena tilang ya. Ya. Lalu kan 60% korban kecelakaan lalu lintas pada waktu mudik kemarin adalah sepeda motor. Tapi kan kebanyakan tidak kecelakaan tunggal juga, Pak. Ya. Tidak kecelakaan tunggal juga mungkin. Jadi gini, bicara tentang kecelakaan pasti didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Apakah itu speeding, kecepatan lebih, overload, beban muatan lebih sehingga kondisi tidak stabil. Oke. Yang harusnya direm dalam waktu 20 meter bisa berhenti, dengan beban yang berlebih bisa sampai 30 meter. Ya, itu bisa ya, kecelakaan. Antara lain itu. Antara lain itu. Ya, mungkin melibatkan juga angkutan lain, diantaranya angkutan umum yang sekarang ini ditargetkan zero Ya. accident. Untuk zero accident kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan 1 bulan yang lalu. Jadi lebih awal. 1 bulan yang lalu sudah melakukan pengecekan atau inspeksi mendadak di terminal-terminal yang ada di Pulau Jawa dan termasuk Sumatera. Dari pengecekan tersebut tentu ini domainnya dari Kementerian Perhubungan. kita mendampingi.
sudah beberapa puluh yang sudah dilakukan penegakan hukum, diberikan batas waktu untuk perbaikan sehingga nanti pada saat H-7 itu sudah layak jalan semua. Harapannya seperti itu. H-7 sudah layak jalan semua. Dengan layak jalan tentunya kondisi kendaraan harus prima. Itu bukan menyelesaikan masalah. Karena kondisi pengemudi juga harus prima juga. Jangan sampai nanti kendaraan jarak jauh, sopirnya hanya satu. Oh, oke. Padahal undang-undang mengamanatkan bahwa apabila berkendaraan bermotor 4 jam maksimal harus berhenti. Harus ganti pengemudi. Harus berhenti, Harus istirahat berhenti. dulu. Nah begitu 2 kali itu harus gantian. Makanya kalau jarak jauh harus ada supir Cadangan. cadangan. Tapi kan permintaan terhadap angkutan umum juga melonjak, Pak. Ya. Itu bagaimana untuk memenuhinya kalau memang diseleksi sedemikian ketat mobil yang bisa berjalan, Ya. ternyata kurang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi begini, Pak. Sudah dilakukan survei. Memang untuk tahun ini untuk peningkatan yang signifikan itu sepeda motor. Makanya kita bagaimana caranya saudara-saudara kita mengalihkan sepeda motor ke angkutan umum, mau kereta api. Dan kemudian sekarang juga ada yang mudik bersama. Oh ya, Itu juga sudah meningkat jumlahnya tahun ini lebih banyak dibanding sangat tahun yang membantu lalu. kegiatan Sangat itu. membantu. Harapan saya mengalihkan moda transportasi menjadi jangan berpikiran motor lagi. Kita harus tegas Pak kalau sepeda motor itu. Ya. Lantas bagaimana bisa memastikan bahwa apa yang sudah Bapak programkan ini sampai ke para pemudik ini yang sudah berniat untuk pulang? Ya. Kita sudah memberikan direktif secara berjenjang tentu dengan para unsur pelaksana di lapangan. Seluruh kepala direktur lalu lintas sampai dengan tingkat Kaslantas sudah melaksanakan sosialisasi hal tersebut. Ya. Kemudian tentunya yang menjadikan target zero accident itu kan semangat sebetulnya itu. Kalau nol tentu tidak Agak akan sulit ya membayangkannya. Paling tidak kita bisa mereduksi jumlah terutama yang berakibat fatal yang sampai dengan luka berat dan meninggal harus kita kurangi dalam arti kata dengan makin banyak petugas digelar di lapangan, kemudian diawasi, kemudian law enforcement kalau yang sudah melanggar tadi harapannya masyarakat secara pribadi disiplin. Tahun kemarin masih ada puluhan kasus kalau tidak salah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum ini. Ya, masih ada. Bagaimana bisa berani menyatakan bahwa ini akan zero meskipun ya itu katakanlah itu spiritnya. Spiritnya Pak. Jadi kita harus semaksimal mungkin. Faktor apa yang harus diperhatikan? Titik-titik rawan kah atau seperti apa? Yang tadi tentu yang dari utama adalah kelaikan jalan dan Persis, ya, kondisi prima dari kendaraan ataupun pengemudi. Kru, ya? Kemudian tadi kalau sudah 4 jam ya harus berhenti saja. Berhenti 30 menit, lanjutkan lagi. Tempat-tempat untuk beristirahat. Nah, jadi kalau untuk tempat beristirahat, kalau yang di tol sudah terkenal dengan namanya rest area. Ya. Rest area tentu menjanjikan bagi pemudik pengen istirahat, tetapi saya juga tetap menghimbau di situ gunakanlah rest area seperlunya. Secara bijak. Karena saudara kita juga mau ngantri istirahat juga ya? Gantian. Jadi kalau sudah cukup istirahat, sholat, kalau waktunya udah buka, jalan lagi. Malah jadi penyumbatan di sana. Penyumbatan. Manakala terjadi penyumbatan, akan kita laksanakan tutup rest area sementara. Di jalur non-tol? Untuk jalur non-tol tadi saya sampaikan ada checkpoint tadi. Itu tempat istirahat tempat istirahat juga boleh. Di situ jadi tidak hanya sepeda motor juga? Boleh, tapi kita utamakan sepeda motor. Karena tadi kan dengan kritikal yang tadi, karena memang motor didesain bukan untuk jarak jauh. Ya. Paling tidak dengan adanya kehadiran kita berhenti, mungkin semacam menggerakkan badan atau senam, sudah fresh lagi, jalan. Dengan lagi. perkembangan arus mudik yang sudah bertahun-tahun, Pak, apakah ada perubahan di mana lokasi titik rawan saat ini dibandingkan sebelumnya? Apalagi sekarang sudah ada jalur tol yang baru. Dari hasil analisa kita dengan survei kemarin, memang terjadi perpindahan kepadatan. Kalau tahun lalu Cikopo menjadi sentral. Oh ya. Sekarang mungkin sudah berkurang karena di situ tidak ada transaksi. Karena tidak lagi bayar tol atau ngambil tiket di sana. Jadi nanti yang cukup padat Cikarang Utama. Oke. Karena transaksi dan ngambil tiket. Sampai Cikopo itu untuk kemacetan. Kalau untuk kecelakaan? Nah,
Untuk kecelakaan. Tapi nanti dulu ya. Pak, kita akan istirahat dulu sejenak. Kita akan bahas lagi seperti apa antisipasi yang akan dilakukan oleh Korlantas, baik itu untuk memperlancar arus lalu lintas ataupun antisipasi kecelakaan. Sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara berikut.